Halo semuanya, gimana kabar kalian kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izari Konuddin, beserta nanti rekan saya Vera Kuspitamara. Kami di sini akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus materi kelas 8. Jadi, tolong disimak. Jika semisalnya penting silahkan dicatat. Jika semisalnya ada yang mau kalian tanyakan, nanti akan ada link Google Form di deskripsi video, oke? Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah bahasa Inggris. Jadi nanti jika kalian kurang paham dengan bahasa Indonesia, akan ada subtitle Inggrisnya. Oke, bisa lah ya. Persamaan garis lurus, disingkat PGL. Sebenarnya apa sih itu PGL? PGL itu adalah suatu perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Yaitu pada grafik Kartesius. Ini contoh grafiknya, misalkan di sini titiknya 1, poin. Nah, perbandingan antara kedua titik ini itu disebut dengan persamaan garis lurus. Bentuk umumnya itu ada AX ditambah BY sama dengan C. Dengan X itu merupakan sebuah variabel kawan-kawan atau peubah. Kenapa disebut variabel atau peubah? Karena nilai yang berganti-ganti itu X sama Y. Sementara A dan B adalah koefisien dari kedua variabel, serta C adalah konstanta. Variabel X dan Y harus berpangkat atau berorde 1. Jadi ini nggak boleh pangkatnya lebih dari 1. Misalkan lebih dari 1, dia bentuknya nggak lurus kawan-kawan, tapi ke melengkung seperti ini. Kalau angka 1 kan nanti dia lurus, bisa lurus ke kanan, bisa lurus ke kiri, ke atas ataupun ke samping. Nah, biasanya kalau bentuk-bentuk PGL itu selain dari AX tambah BY sama dengan C juga ada bentuk-bentuk lainnya. Kalau misalkan AX tambah BY sama dengan C ini kita modifikasi, kita otak-atik, jadinya seperti ini. AX tambah BY sama dengan C, kedua ruas dikurangi AX, jadinya BY sama dengan C. BY dikali 1 per B sama dengan C min AX dikali 1 per B, jadinya sama dengan Y sama dengan C min AX per B. Positif C min A per B diganti jadi M. M ini adalah gradien atau kemiringan. Kalau untuk materi kemiringan nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Vera Kuspitamara. Jadi selain bentuk AX tambah BY sama dengan C, juga ada bentuk Y sama dengan MX ditambah C, teman-teman. Karena sih cara gambar grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus itu yang pertama kita harus mencari dua titik, yaitu titik X dan titik Y. Di sini cara menentukan dua titiknya itu, kalau misalkan titik potong sumbu X, kita masukkan nilai Y sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y, kita masukkan nilai X sama dengan 0. Nanti kalau udah ketemu dua-duanya titik potongnya, kita masukkan kedua titik itu di koordinat Kartesius. Setelah itu kita hubungkan dengan sebuah garis. Contohnya, diketahui garis 5X min 4Y sama dengan 20. Gambarkan grafiknya. Cari titik potong sumbu X. Kalau untuk mencari titik potong sumbu X, ya kita harus tentukan seperti sebelumnya diketahui di sini bahwa masukkan nilai Y sama dengan 0. Jadi kita anggap Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. 5X minus 4Y sama dengan sama dengan 20. 5X dikurangi 4. Karena Y sama dengan 0, kita substitusi ke nilai Y, jadi 4 dikalikan 0 sama dengan 20, sehingga 5X min 0 sama dengan 20. 5X sama dengan 20, X nya sama dengan 4. Dari mana X sama dengan 4 ini? Kita bagi ruas kedua-duanya dengan 5. Jadi 5X dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Ketemulah titik potongnya itu di 4,0. Jadi titik potongnya ketemu di 4,0.
Terus yang kedua adalah kita harus mencari titik potong sumbu Y. Oke, kita cari titik potong sumbu Y. Kalau untuk mencari titik potong sumbu Y, itu kita anggap kita masukkan nilai X sama dengan 0. Kenapa nilai X sama dengan 0? Agar berada di sumbu Y. Seperti itu. Kalau ini kan masukkan nilai Y sama dengan 0 agar berada di sumbu X. Ini dimasukkan nilai X sama dengan 0 agar berada di sumbu Y. Kita masukkan nilai X sama dengan 0. Oke, sebelumnya 5X minus 4Y sama dengan 20. 5 dikalikan 0 dikurangi 4Y sama dengan 20. Minus 4Y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20 dibagi minus 4, minus 5. Jadi titik potongnya itu 0, minus 5. Udah ketemu nih titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Setelah ketemu ini tinggal kita masukkan ke dalam grafik. Saya yakin sahabat-sahabat semua di sini sudah paham bagaimana cara memasukkan ke dalam grafik. Jadi mari kita coba sama-sama. Oke. Yang pertama adalah titik 4,0. Poin X-nya 4, Y-nya 0 di sini ya. Nah, terus lanjut lagi titik 0, min 5, X-nya 0, Y-nya min 5. X-nya 0, Y-nya min 5 di sini. Nah, kita cek, oke, bener. Setelah itu dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, dari persamaan 5X min 4Y sama dengan 20, maka gambar grafiknya seperti ini. Ini bentuk persamaan lainnya tadi, yang Y sama dengan MX plus C. Soalnya kalau misalkan kita ubah 5X min 4Y sama dengan 20, nanti juga akan ketemu Y sama dengan 1,25X min 5. Wah, nih, bener apa enggak kira-kira? Bener lah, masa enggak? X minus 4Y sama dengan 20. Keduanya sama-sama dikurang 5X nya minus 4Y sama dengan 20 minus 5X. Terus dikali min 1 agar Y nya positif, sehingga 4Y sama dengan 5X minus 20. Lalu dibagi 4 dua ruas, sehingga Y sama dengan 5 bagi 4 itu 1,25 ya. 1,25 X minus 5. Sama kan? Oke, kembali lagi. Kalau misalkan kalian masih nggak percaya atau kurang yakin, untuk pembuktiannya kita masukkan saja rumus yang tadi, 5X min 4Y sama dengan 20. Hasilnya sama, overlapping. Sama, benar-benar sama. Antara grafik yang kita masukkan, hubungkan dengan poin ke poin tadi, dengan jika kita masukkan rumusnya langsung. Kelihatan kan samanya? Nah, sama kelihatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti caranya tadi, yang pertama kita cari titik potong sumbu X-nya dengan menganggap Y sama dengan 0. Lalu kita cari titik potong sumbu Y-nya dengan menganggap X sama dengan 0. Setelah itu kita gambar di grafik Cartesiusnya. Jadi nanti ketemu. Lanjut, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4X min Y sama dengan 5. Bagaimana caranya? Kalau diketahui X2, Y-nya 3, X0, Y-nya min 5, X1, Y-nya min 1, X-nya min 1, Y-nya berapa? X-nya berapa? Y-nya 0. Di sini bisa kita ketahui bahwa meskipun kita mengetahui hanya salah satu dari nilai X dan Y, kita bisa mengetahui nilai lainnya. Jadi kalau kita tahu X aja kita bisa mencari tahu nilai Y. Kalau kita
tahu nilai Y, kita bisa mencari tahu nilai X. Caranya bagaimana? Caranya dengan substitusi ke persamaan ini. 4X min Y sama dengan 5. Kita misalkan substitusi 2 ya. 4 dikali 2, 8. 8 dikurangi Y sama dengan 5. 2 ruas dikurangi 8. 2 ruas dikurangi 8. 8 kan dimasukin 2 ya. 4 dikali 2, 8. 8 dikurangi Y sama dengan 5. Kedua ruas dikurangi 8, jadinya 8 kurang 8 dikurangi Y sama dengan 5 dikurangi 8. Min Y sama dengan 5 dikurangi 8 min 3. Terus kita kalikan keduanya dengan min 1, sehingga diketahui bahwa Y sama dengan 3. Sama kan? Hal yang sama berlaku juga kalau misalkan kita substitusi 0, maka hasil Y-nya pasti min 5. Jika kita substitusi 1 ke X, maka hasil Y-nya pasti min 1. Jadi kalau misalkan kita substitusi min 1, 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Min Y sama dengan 5. Kita kurangi kedua ruas supaya min 4 yang sebelah kiri hilang. Kita tambahkan kedua ruas dengan 4, jadinya min 4 ditambah 4 min Y sama dengan 5 plus 4. Min Y sama dengan 9. Min Y sama dengan 9. Y sama dengan minus 9. Jadi diketahui bahwa di sini nih Y-nya sama dengan minus 9. Kurang lebih seperti itu. Terus gimana kalau misalkan Y-nya 0? Wah, lebih gampang lagi. 4X min Y sama dengan 5. Y-nya 0. Berarti 4X min 0 sama dengan 5. Dua ruas dibagi dengan 4, sehingga X sama dengan 5 per 4. Tadi 5 per 4 itu berapa? 1,25. Coba kita gambar ya grafiknya ya. Yang pertama X-nya 2, Y-nya 3. 2 di sini, 3 di sini. Hop. Bener nggak? Ya bener, X-nya 2, Y-nya 3. Yang kedua X-nya 0, Y-nya min 5. X-nya 0, Y-nya min 5. Berarti di sini. Hop. Belum bisa. Hop. Nah, yang berikutnya X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya 1, Y-nya min 1 di sini. Hop. Yang berikutnya X-nya min 1, Y-nya min 9. X-nya min 1, Y-nya min 9. Berarti di sini. Hop. Yang kedua X-nya 1,25, Y-nya sama dengan 0. X-nya 1,25. Zoom lagi. Nah, X-nya 225, Y-nya 0. Sini. Nah. Ganti apa lagi ya? Nah ya. Ganti apa lagi? Jadi bisa kalian lihat sendiri di sini. Dimana kalau misalkan titik tadi kita hubungkan akan membentuk sebuah persamaan garis lurus dengan rumus Y sama dengan 4X min 5. Ya sama ya. Jadi sama aja ya. Y sama dengan 4X min 5 dengan 4X min Y sama dengan 5. Oke, yang ini mungkin agak sedikit sulit. Seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar 100 juta per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama setahun. Gaji tahunan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan berikut. Y menyatakan gaji tahunan dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Ditanyakan yang pertama, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan sebesar 5 miliar? Yang kedua, berapakah gaji manajer tersebut selama setahun jika total penjualan sebesar 3 miliar? Langsung saja. Yang langkah pertama untuk kita menyelesaikan soal ini adalah dengan membuat sebuah persamaan garisnya. Rumus persamaan garisnya, bukan gambar grafik, tapi bentuk persamaan garis atau rumusnya.
memperoleh gaji sebesar 100 juta per tahun ditambah 5% komisi. Y sama dengan merupakan gaji tahunannya. Jadi Y gaji tahunannya sama dengan 100 juta. Y sama dengan 100 juta. Ditambah 5% komisi dari total penjualannya. Ditambah 5. X menyatakan total penjualan tiap tahun ya. Jadi 5% dari X. 5/100 dari X. 5/100 dari X. Berapakah gaji manajer tersebut selama 1 tahun jika total penjualannya sebesar 5 miliar? Maka Y sama dengan 100 juta ditambah 5/100 dikalikan total penjualannya sebesar 5 miliar. Ini kan dapat komisi 5% dari total penjualan setahunnya. Jika misalkan total penjualannya sebesar 5 miliar, kita substitusi saja ke nilai X. Jadinya 5% dari 5 miliar. Wah, banyak ya. Banyak lah, masa enggak. Sehingga Y sama dengan 100 juta ditambah 5% dikali 5 miliar. Kalau misalkan kita bagi pembagian 100, itu cukup mana ya? Nah, itu cukup kita coret aja angka 0 yang di bawah sama yang di atas ini. Ini kan nolnya ada 2, kita coret 1, 2, coret 1, 2. Kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka 0 di belakang 5, jadinya 50 juta. 50 juta dikali 5 hasilnya 250 juta. Maka Y atau gaji dari seorang manajer ini sebesar 350 juta per tahunnya. Ini untuk menjawab soal nomor 1. Gimana dengan soal nomor 2? Sama saja sebenarnya. Yang membedakan hanyalah besaran penjualannya. Kalau misalkan soal nomor 1 kan 5 miliar nih. Kalau soal nomor 2 3 miliar. 3 miliar. Y sama dengan 100 juta ditambah 5% dari 3 miliar. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kayak gini kita coret-coret aja atas sama bawah. Ini bawahnya ada 2 angka 0, 1, 2 coret. Ini 1, 2 coret. Jadinya 30 juta. 30 juta dikali 5 hasilnya sama dengan 150 juta. Sehingga Y sama dengan 250 juta. Jadi gaji manajernya kalau misalkan berhasil menjual sebesar 3 miliar, gajinya 250 juta. Kalau 5 miliar, 350 juta. Kalau misalkan 0 berapa? Kalau misalkan 0 berarti 0 ya. Kalau misalkan 0, kalau misalkan dia nggak bisa ngejual satupun produknya, maka gajinya cuma 100 juta setahun. Coba kita gambar grafiknya. Y sama dengan 100 juta ditambah 5/100 X. Mana ya? Kita misalkan X nya sama dengan 0, berarti Y nya sama dengan 100 juta. Terlalu banyak kalau misalkan di grafik, jadi kalian bisa main skala. Bisa kalian tulis 0, 100 juta, 200 juta, 300 juta bisa. Jadi nggak harus selalu 1, 2, 3 seperti ini, nggak harus selalu. Misalkan kita anggap satu ini 100 juta ya. Jadi Y sama dengan 1 juta ditambah 5/100 X. Misalkan X nya sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 100 juta. Kita anggap satu ini 100 juta skalanya, 1/100 juta. Nah, kalau ya tadi kan udah ketemu ya, kalau misalkan X nya 0, Y nya berarti 100 juta. Skala banding 1/100 juta. Jadi kalau misalkan Y nya 0 sama dengan 100 juta ditambah 5/100 X, jadinya minus 100 juta.
Kedua ruas kita kurangi minus 100 juta biar 100 juta di ruas kanan hilang. Sama dengan 5/100x. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 100/5. Kenapa harus dikali 100/5? Ya, biar ruas sebelah kanannya jadi x aja gitu. Dikali 100/5. Ya kan? Kali 100/5 jadinya minus 100 juta dikali 100 bagi 5. Minus 100 juta dikali 100 itu kan 1 miliar, 10 miliar ya. 10 miliar dibagi 5. 10 bagi 5 itu 2, jadi minus 2 miliar. Minus 2 miliar sama dengan X. Skalanya 1/100 juta, jadi minus 20. Minus 2 miliar dibagi 100 juta itu soalnya minus 20. Kita taruh di sini. Y-nya 0, X-nya minus 20. Kita hubungkan dengan garis 1, 2. Jadi kurang lebih seperti ini kalau misalkan kita gambar bentuk persamaan garisnya dari soal yang tadi. Negatif ini nggak termasuk, jadi kita mulai dari A sampai seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya, materi persamaan garis lurus yang saya sampaikan hanya itu, selebihnya akan saya serahkan kepada saudari Vera Puspitamara. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Muhammad Izar tentang kemiringan garis lurus atau gradien. Yang akan dibahas pertama adalah pengertian gradien. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Sebelum membahas tentang gradien, alangkah baiknya kamu mengetahui materi persamaan garis terlebih dahulu. Persamaan garis bisa dituliskan dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien dinotasikan dengan huruf M dari persamaan garis tersebut. Nantinya, gradien akan menentukan seberapa miring sih suatu garis pada titik koordinatnya. Bisa miring ke kanan atau ke kiri, dan bisa juga landai atau curam. Untuk garis yang miring ke kanan, maka gradiennya bernilai positif, sedangkan garis yang miring ke kiri akan bernilai negatif. Next, mari kita menganalisis. Gambar pertama. Pada gambar 1 bisa kita lihat bahwa garisnya miring ke kanan, sehingga dapat kita ketahui bahwa gradien pada gambar 1 bernilai positif. Pada gambar 2, bisa kita lihat bahwa garisnya miring ke kiri, sehingga dapat kita ketahui bahwa gradien pada gambar 2 bernilai negatif. Next, terdapat dua cara untuk mencari nilai gradien suatu garis yang bisa kamu ketahui, yaitu yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya, dan yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Kita akan yang ke pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Secara umum, bentuk persamaan garis lurus ada dua macam, sehingga cara untuk menentukan gradiennya juga berbeda-beda, tergantung dari bentuk persamaan garisnya. Yang pertama, ada persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Pada persamaan garis ini, gradien dapat dicari dengan mudah. Kenapa? Karena gradiennya adalah koefisien dari variabel X itu sendiri, yaitu M. Contohnya, garis Y sama dengan 3X plus 2. Koefisien X adalah 3, jadi gradien garis tersebut adalah 3. Contoh lagi, garis Y sama dengan min 2X plus 8. Koefisien X adalah min 2, jadi gradien garis tersebut adalah min 2.
Yang B, persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ubah persamaan garis tersebut ke bentuk Y sama dengan MX plus C, dengan M adalah gradien garis tersebut. Di sini, kamu harus perhatikan tanda plus minus dari koefisien masing-masing variabelnya ya. Soalnya, tanda plus minus akan berubah ketika kita pindah ruas persamaannya. Contoh, hitunglah kemiringan gradien pada persamaan garis berikut. Yang A, 5x plus 2y min 8 sama dengan 0. Yang B, 2x min 3y sama dengan 7. Pertama-tama, kita ubah dulu persamaan 5x plus 2y min 8 sama dengan 0 ke bentuk persamaan y sama dengan mx plus c, sehingga persamaannya menjadi 5x plus 2y min 8 sama dengan 0. Kita ubah menjadi persamaan y sama dengan mx plus c menjadi 2y sama dengan, karena 5x-nya pindah ruas jadi min 5x plus 8. Koefisien X bernilai positif, yaitu 5, sehingga setelah kita pindah ruas ke kanan akan bernilai negatif. Begitu juga dengan konstanta min 8, yang berubah tanda menjadi 8 karena pindah ruas ke kanan. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan 2. Sama dengan Y sama dengan min 5 per 2X plus 8 per 2. Jadi, Y sama dengan min 5 per 2X plus 4. Jadi, gradien dari persamaan garis tersebut adalah min 5 per 2. Untuk yang B, mari kita coba kerjakan. Pertama-tama, kita ubah dulu persamaannya menjadi persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi, ini menjadi min 3. Y sama dengan 2X karena pindah ruas menjadi min 2X plus 7. Lalu, kedua ruas sama-sama dibagi min 3. Jadi, min 2 per min 3X plus 7 per min 3. Y sama dengan, karena min dibagi min sama dengan plus, jadi 2 per 3 X plus 7 per min 3. Karena gradien M adalah konstanta di depan variabel X, maka gradien pada persamaan di atas adalah 2 per 3. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke cara kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya X1, Y1, dan X2, Y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X, sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh, perhatikan gambar berikut. Kita lihat gambarnya. Di sini ada titik 4,0 dan di sini ada titik
0,6. Dan yang dicari itu adalah yang ini, gradien garis K, gradien garis K-nya. Mari kita langsung saja ke penyelesaiannya. Oke, diketahui dua buah titik dilalui oleh garis K, yaitu 4,0 dan 0,6. Misalnya kita pilih X1, Y1 4,0 dan X2, Y2 0,6. Gradien garis tersebut dapat dicari menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2-nya adalah 6, Y1-nya 0, X2-nya 0, X1-nya 4, sama dengan 6 per min 4, hasilnya min 3/2. Jadi, gradien garis tersebut adalah min 3/2. Di sini kamu bebas untuk memilih titik mana yang jadi X1, Y1, dan titik mana yang menjadi X2, Y2, karena hasilnya akan sama saja. Oke, baiklah. Demikian yang dapat saya dan rekan saya, Muhammad Izhar, sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.